Bayangkan, sebuah harta karun. Bukan sekadar peti berisi koin emas, tapi emas batangan yang ditumpuk setinggi gedung pencakar langit. Berlian mentah sebesar kepalan tangan, dan patung Buddha emas padat seberat 1 ton. Sebuah kekayaan yang begitu luar biasa, hingga mampu melunasi seluruh utang sebuah negara, atau sebaliknya, menghancurkan ekonomi global dalam sekejap jika dilepas ke pasar. Ini bukan dongeng, ini bukan fiksi, ini adalah legenda paling gelap dari Perang Dunia Kedua, sebuah rahasia yang disegel dengan darah para korbannya. Inilah kisah tentang emas Jenderal Yamashita. Kisah ini dimulai dengan seorang pria, namanya Tomoyuki Yamashita. Di medan perang, sekutu memberinya julukan Harimau Malaya, seorang jenderal brilian, penakluk Singapura yang legendaris, namun juga seorang algojo yang kejam. Tapi di balik reputasi militernya, Yamashita memegang kunci dari sebuah operasi yang jauh lebih besar dan lebih rahasia. Operasi dengan nama sandi yang indah, namun tujuannya sangatlah buas. Kin no Yuri atau Golden Lily. Golden Lily bukanlah unit tempur. Mereka adalah perampok berskala negara, dipimpin oleh para pangeran dari keluarga kekaisaran Jepang. Misi mereka satu, menjarah semua kekayaan dari negara-negara yang mereka taklukkan. Dari kuil-kuil kuno di Cina, bank-bank sentral di Manila, istana-istana kerajaan di Malaya, hingga simpanan pribadi orang-orang terkaya di Hindia Belanda. Emas, platina, permata, karya seni tak ternilai, semuanya diangkut secara sistematis. Mereka tidak menyisakan apapun. Ini adalah perampokan terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Tujuannya, untuk mendanai mesin perang Jepang selamanya. Namun, roda takdir berputar. Pada tahun 1944, Jepang mulai terdesak. Kekaisaran matahari terbit mulai goyah. Harta rampasan raksasa itu, yang diperkirakan bernilai ratusan miliar, bahkan triliunan dolar, kini terjebak di Asia Tenggara. Mengirimnya kembali ke Jepang sama saja dengan bunuh diri, karena kapal selam Amerika mengintai di setiap jengkal lautan. Yamashita, yang saat itu ditugaskan sebagai komandan tertinggi di Filipina, diberi perintah terakhir yang paling krusial. Sembunyikan harta itu. Jangan biarkan jatuh ke tangan musuh. Maka, dimulailah proyek konstruksi paling rahasia dan paling brutal. Di seluruh penjuru Filipina, tim insinyur Jepang dan ribuan tawanan perang bekerja siang malam. Mereka tidak membangun benteng pertahanan, mereka membangun brankas raksasa. Lebih dari 175 lokasi. Dari terowongan bawah tanah yang rumit, gua-gua tersembunyi di dalam gunung, hingga lubang-lubang vertikal yang digali di bawah air terjun, semuanya dirancang untuk menyembunyikan emas Golden Lily. Setiap lokasi ditandai dengan peta berkode yang rumit, tapi Jepang butuh jaminan bahwa rahasia ini akan mati bersama para pembuatnya. Dan disinilah legenda ini berubah menjadi kisah horor. Menurut kesaksian banyak orang, setelah setiap bunker selesai diisi dan disegel, para insinyur dan tawanan perang yang membangunnya disegel hidup-hidup di dalamnya, diledakkan bersama dinamit, dikubur di bawah longsoran batu, menjadi penjaga abadi dari kekayaan terkutuk itu. Sebuah polis asuransi yang dibayar dengan nyawa. Perang berakhir. Yamashita dieksekusi sebagai penjahat perang pada tahun 1946, membawa rahasia petanya ke liang lahat. Perburuan pun dimulai. CIA, mantan tentara, sindikat kriminal, semua orang mencari emas Yamashita. Tapi selama puluhan tahun, hasilnya nihil. Legenda itu mulai dianggap sebagai isapan jempol belaka. Sampai suatu hari, pada tahun 1970, seorang pria biasa bernama Rogelio Roxas, seorang tukang kunci dan pemburu harta karun amatir, mengikuti sebuah peta tua yang diberikan oleh seorang mantan tentara Jepang.
Peta itu membawanya ke sebidang tanah di dekat kota Baguio. Setelah berbulan-bulan menggali, dia dan timnya menembus sebuah dinding beton di dalam terowongan. Apa yang mereka temukan di dalamnya mengguncang dunia. Di hadapan mereka berdiri sebuah patung Buddha setinggi 3 kaki, terbuat dari emas padat, dan di sekelilingnya bertumpuk peti-peti berisi batangan emas. Roxas tahu dia telah menemukan bagian dari harta karun legendaris itu, tapi penemuan terbesarnya lebih mengejutkan lagi. Kepala patung Buddha itu ternyata bisa dilepas, dan di dalamnya penuh dengan berlian mentah yang belum dipotong. Roxas menjadi orang kaya dalam semalam, tapi kekayaan itu membawa kutukan. Kabar penemuannya sampai ke telinga orang paling berkuasa di Filipina, Presiden Ferdinand Marcos. Pada tahun 1971, orang-orang yang mengaku dari Dinas Intelijen Militer menyerbu rumah Rojas. Mereka menyiksanya, memukulinya, dan yang paling penting, mereka merampas patung Buddha emas dan semua harta yang ditemukannya. Rojas dipenjara dan diancam agar tutup mulut. Dan sejak saat itulah sebuah kebetulan yang luar biasa terjadi. Kekayaan pribadi Ferdinand Marcos yang sebelumnya sudah besar meledak secara eksponensial. Dia dan istrinya, Imelda, hidup dalam kemewahan yang tak terbayangkan, sementara negara mereka tenggelam dalam utang dan kemiskinan. Banyak yang percaya Marcos tidak berhenti pada harta Rojas. Dia menggunakan intelijen militer, peta yang disita, dan segala cara untuk menemukan bunker-bunker Yamashita lainnya. Legenda mengatakan, kekayaan keluarga Marcos yang sesungguhnya berasal dari emas haram Jenderal Yamashita. Harta rampasan perang dirampas kembali oleh seorang diktator. Rogelio Rojas tidak pernah menyerah. Setelah rezim Marcos tumbang pada 1986, dia membawa kasusnya ke pengadilan di Amerika Serikat, sebuah pertarungan hukum David versus Goliat. Seorang tukang kunci melawan harta kekayaan seorang diktator. Rojas meninggal pada tahun 1993 sebelum kasusnya selesai, tapi perjuangannya tidak sia-sia. Pada tahun 1996, pengadilan di Honolulu, Hawaii, memutuskan bahwa harta itu memang benar milik Rojas. Ahli warisnya dianugerahi ganti rugi sebesar $22 miliar. Salah satu ganti rugi terbesar dalam sejarah hukum. Sayangnya, hingga hari ini, sebagian besar uang itu belum pernah bisa dieksekusi karena kompleksnya aset keluarga Marcos yang tersembunyi. Jadi, di mana sisa harta karun itu sekarang? Apakah semuanya sudah ditemukan oleh Marcos? Atau masih ada puluhan, bahkan ratusan bunker lain yang masih menunggu untuk ditemukan, terkubur di bawah hutan dan gunung Filipina? Banyak sejarawan mainstream menganggap emas Yamashita hanyalah mitos, sebuah cerita yang dibesar-besarkan untuk menutupi skala korupsi rezim Marcos. Mereka berargumen, logistik untuk mengangkut dan menyembunyikan emas sebanyak itu di tengah kekacauan perang adalah hal yang mustahil. Namun bagi para pemburu harta karun dan penganut teori konspirasi, setiap longsoran tanah yang aneh, setiap gua yang disegel adalah petunjuk. Mereka percaya kekayaan terbesar yang pernah dikumpulkan umat manusia masih ada di luar sana, diam, menunggu. Kisah emas Yamashita adalah sebuah labirin tanpa akhir. Sebuah cerita tentang keserakahan yang melampaui generasi. Dari kekejaman perang, kebrutalan diktator, hingga pertarungan hukum yang tak kunjung usai. Ini adalah bukti nyata bahwa sejarah bukanlah sekadar catatan tanggal dan peristiwa. Sejarah adalah tentang hasrat, ambisi, darah, dan emas. Sebuah kisah yang terus hidup dan berbisik dari perut bumi, menantang kita untuk mencari kebenaran. Pertanyaannya sekarang untuk Anda. Menurut kalian, apakah harta karun Yamashita ini nyata? Ataukah hanya sebuah dongeng fantastis untuk menutupi kejahatan yang lebih besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.
diskusi kita dimulai dari sana. Terima kasih telah menonton Jas Merah. Jangan lupa like jika kalian merasa tercerahkan, subscribe agar tidak ketinggalan episode berikutnya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena kami akan terus mengungkap kisah di balik sejarah